Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di sini di podcast RS. Kenapa tuh podcastnya namanya podcast RS? Kasih tahu. Jadi guys, fun fact aja ya. Kenapa bisa podcast ini aku namakan RS, teman-teman? Karena RS itu kepanjangan dari Rumah Sejarah. Dan pada podcast ini dan rumah ini tentunya akan ngebahas tentang sejarah-sejarah dunia dan sejarah-sejarah Indonesia tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas mengenai kebebasan pers dari masa Orde Baru hingga Reformasi, teman-teman. Oh iya, kita belum perkenalan diri ya? Oke, aku mau perkenalan diri dulu nih. Aku sebagai moderator, nama aku Amar Asif Ramadan. Aku Muhammad Najib Syabda. Aku Febriana Dani. Aku Syifa Fauzia. Oke, mungkin ke perkenalannya kali ya. Langsung. Kita langsung aja nggak sih masuk ke dalam materinya mengenai kebebasan pers? Langsung guys. Ya nggak sih? Oke. Bagaimana kondisi kebebasan pers sih pada saat Orde Baru? Ada sensor-sensor yang signifikan atau enggak gitu? Ini ada yang mau jawab nggak? Nah, tapi mungkin Oh, oke, aku ya. Oke, jadi menurut aku ya, kebebasan pers dan apakah ada sensor-sensor pada masa yang itu? signifikan atau enggak? Iya. Ya. Menurut aku pada masa Orde Baru ya, itu tentu juga ada. Tapi aku mau ceritain dulu nih dari Orde Lama. Nah. Jadi pada masa Orde Lama itu kebebasan pers itu masih diperketat dan sangat dibatasi. Sehingga pers merasakan kayak tidak adanya kebebasan. Nah, makanya mereka berharap terhadap Orde Baru. Mereka menginginkan adanya kebebasan terhadap pers. Dan Soeharto pada masa Orde Baru itu menerbitkan Undang-Undang Dasar Negara, yaitu nomor 11 tahun 1966 yang berisikan tentang kebebasan pers atau dasar pers. Nah, pada masa itu sudah dijanjikan oleh Soeharto mengenai kebebasan tersebut. Undang-undang tersebut tuh mengatur bahwasanya tuh pers nasional tuh tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers tuh dijamin sebagai dari hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apapun. Tapi guys, konteksnya guys, kan dikatakan bahwa tidak memerlukan surat izin ya. Yap. Tapi pada masa itu tuh ternyata pers itu malah disuruh membuat surat izin. Surat izin pertama itu adalah SIT, yaitu surat izin terbit, dan yang kedua adalah SIC, yaitu surat izin cetak. Jadi dengan kata-kata tidak memerlukan surat izin itu sebenarnya palsu gitu, karena ternyata malah membutuhkan surat izin. Tapi ya dari situ pers itu ya tetap aja, maksudnya kayak oke, masih mau bersahabat sama pemerintahan walaupun sudah dibilangnya katanya tidak memerlukan surat izin, tapi malah memerlukan surat izin ya. Tapi yang sebagai pers ya oke lah, mungkin masih bisa wajarin, jadi masih berkabar. Ya, pada masa Orde Baru, awal-awal Orde Baru, pemerintahan dan pers itu masih sangat dekat gitu. Lalu terjadi sebuah tragedi kalau nggak salah yang menyebabkan tragedi Malari. Tahu Malari? Tahu. Malapetaka 15 Januari. Ya. Itu tuh yang menyebabkan awal mulanya kebebasan pers itu diperketat dan tidak diperbolehkan penuh. Jadi pada masa itu tuh dengan adanya Malari itu, tragedi itu kan kayak media-media masa itu kan pada menyebarkan berita ya tentang Malari itu, Malapetaka 15 Januari tersebut. Nah, dari situ Soeharto berpikir bahwa pemberitaan ini tuh bisa menjelekkan nama pemerintahan. Ya Soeharto nggak mau dong, maksudnya kayak pemerintahan mereka dijelek-jelekin, dikata-katain, ya bla 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 gitu kan. Jadi ya Soeharto memutuskan kayak oke, tidak ada lagi kebebasan pers, akan diperketat dan ya nggak bisa sembarangan lagi menyebarkan berita. Bahkan ya guys ya, waktu itu ada Kompas, ya kan, media Kompas menyebarkan berita tentang kerusuhan mahasiswa yang demo. Aku lupa tragedi itu apa, demo apa, tapi iya aku ingatnya demo mahasiswa. Dan media Kompas ini tuh apa ya, menyebarkan berita tersebut lewat radio, koran, dan ternyata itu dikenain denda, bukan denda sih hitungannya, kayak apa ya, kayak kena hukuman karena kan udah dilarang ya sebelumnya, karena udah diperketat juga. Jadi ternyata ada
peraturan-peraturan baru lagi gitu, yang menyebabkan harus ada kayak misalnya harus fakta dan ya nggak boleh pemerintahan gitu, pokoknya nggak boleh mencakup pemerintahan syaratnya salah satunya, dan itu kan menyangkut salah satu pemerintahan ya, dan itu ternyata dilanggar sama media Kompas ini, dan dikenakan sanksi, yaitu tidak boleh menyiarkan berita selama 2 minggu gitu. Dan juga ada beberapa media yang di-stopkan, benar-benar di-stopkan, nggak boleh tayang lagi. Aku penasaran deh. Kira-kira apa aja sih tekanan yang dialami oleh jurnalis dan para media di masa Orde Baru? Tekanan yang dihadapi oleh jurnalis ya. Yang kayak yang tadi udah Afif bilang sih, sebenarnya banyak kan kayak pada zaman Orde Baru tuh pemerintah tuh sangat amat ketat dan membatasi kan, kayak di media-media, entah dalam bentuk koran atau apapun kan. Salah satunya tuh yang terkena dampaknya tuh itu si jurnalis ini. Iya sih pasti tentunya Iya kan, karena jurnalis itu kan beritain tentang pemerintah. Iya, peristiwa-peristiwa saat jadi mungkin pada saat itu, iya, terus juga tragedinya mungkin ya. Salah satunya kan peristiwanya kan tentang di pemerintahan kan. Nah, kalau kayak gitu kan kayak udah dibilang juga tuh, itu tuh kalau misalnya sampai kesebar luas, apalagi kalau misalnya sampai masyarakat terkena berita hoax kan juga rugi kan pemerintahnya juga kan. Iya, Makanya dibatasin sangat amat ketat juga biar nggak merugikan si pemerintah. Terus juga apa tadi pertanyaannya? Ini ya, ancaman-ancamannya ya. Kalau ancaman-ancamannya yang aku tahu, kalau di jurnalis itu, yang pertama ada pembungkaman suara yang tadi aku udah bilang tuh, nggak seluasa itu untuk menyebarkan berita, apalagi di zaman Orde Baru, ya kan. Terus juga apa ya, paling kalau misalnya ada yang menyebarkan berita kayak hoax atau menyebarkan berita-berita tentang pemerintahan itu, paling parah mungkin bisa dibunuh mungkin ya. Pada saat itu. Iya, so aku sih gitu. Entah entah dibunuh. Karena yang tadi aku juga bilang kan, kalau misalnya pada zaman itu kan memang ketat banget sistem pemerintahannya. Bisa hilang tiba-tiba, kita nggak tahu Iya. Banyak juga kasus ya orang yang kayak mengkritik pemerintahan, iya betul, malah ditangkap dan dihilangkan kan. iya betul, Ya kan? iya itu salah satu juga bisa menjadi satu banget. Banget. Itu kan pada masa Orde Baru ya. Untuk masa sekarang ada nggak sih ancaman-ancamannya yang mungkin dialami oleh pers gitu? Kalau pada buat sekarang, kayaknya kalau buat sekarang masih tetap ada ya. Cuman mungkin udah lebih ringan nggak sih? Kalau dulu kayak menyebarkan berita dikit tentang pemerintahan, dibunuh, ditangkap kayak gitu. Cuma kalau sekarang kayaknya udah lebih better, udah nggak yang sampai pembunuhan yang tiba-tiba tahu-tahu di depan rumahnya ada mayat keluarganya gara-gara keluarganya Oh, itu tuh yang ini ya, yang katanya yang ada karung. Iya. Terus yang dikasih isinya mayat. uang. Iya, itu. 10.000 ya pada masa itu ya. Karena pada masa itu kan 10.000 banyak kan, uang yang banyak. Banyak. Nyawa masa ditukar 10.000. Iya. Tapi untuk 10.000 waktu dulu ya itu sama aja kayak 10 jutanya 10. Sekarang nggak sih? Karena kan udah kali lipatnya. karena juga udah inflasi juga kan sekarang ya. Betul. Jadi nilai mata uang jadi mengalami penurunan, yang tadinya 10.000 seharga 10 juta sekarang. Tapi 10 juta sekarang cuma bisa biayain gue fresh. Mumpung itu. Iya. Nanti dong. Yang tadi juga udah jelasin ya, mengenai kebebasan pers, dan juga Risa kalau nggak salah tadi nanya ke aku mengenai sensor gitu ya. Betul. Nah, aku mau penasaran sih, pada saat itu ya, bagaimana sih pengaruh pemberedalan media gitu terhadap opini publik dan kebebasan berpendapat pada masa itu sih. Jadi kayak gimana gitu? Sebenarnya karena pemberitaan media itu kan masyarakat dan terutama jurnalis yang menyiarkan berita pada saat itu jadi ketakutan gitu kan. Ya karena balik lagi di masa itu kalau kita kritik pemerintah lewat apapun dalam bentuk apapun pasti kita bakal ada ancaman, ada sanksi, ada hukuman. Jadi apa ya, kayak kebebasan berpendapat itu jadi sempit banget. Jadi masyarakat juga berarti masyarakat juga sulit menerima informasi ya, sulit menerima fakta yang ada di suatu negara. Karena aksesnya juga dibatasi. Iya, karena pada masa itu kan diketat banget yang tadi Fik bilang juga. Jadi ya masa mau nyatain fakta misalnya tentang
suatu tragedi di negara kita misalnya, terus tidak diperbolehkan oleh negara, masa masyarakat tahu dari mana? Berarti taunya dari mana? Omongan doang kan? Jadi agak lama nyebarnya gitu. Daripada kayak menyebarkan radio, kan pada saat itu dulu juga radio kan menjadi salah satu iya sumber sumber informasi lah. informasi yang paling banyak ya, paling pokoknya di rumah aku pun masih ada radio dulu gitu. Iya, jadi orang tua aku dulu juga menerima informasi, nenek aku kebetulan, nenek aku juga menerima informasi dari radio. Jadi ya emang radio itu sumber informasi, dan bagaimana Pada saat itu salah satu. iya, dan bagaimana kalau misalnya informasi tersebut tuh nggak ada, dan makanya masyarakat tuh bisa dibilang masyarakat dulu kurang terhadap pemahaman gitu, apalagi ya banyak yang dibilang ketinggalan zaman lah, nggak ngerti masa inilah gitu ya. Jadi ya emang mungkin karena terbatasnya informasi juga sih yang membuat mereka seperti ini, karena ketekanan mereka terhadap pada masa itu yang mungkin membuat mereka trauma sehingga melakukan hal tersebut nanti kepada anaknya, dan ya mungkin bisa jadi mereka lebih memilih untuk menyimpan pendapatnya secara pribadi daripada diungkapkan ya. Benar. Iya sih. Nah, terus juga kayak kenapa ya pemerintah Orde Baru itu awal tuh menjanjikan kebebasan pers gitu terhadap pers ya, tapi setelahnya itu malah membatasi hal tersebut gitu. Kayak aku bingung aja kenapa pemerintah berpikir seperti itu gitu. Tadi kan kayak yang kalian tadi udah diskusiin yang kayak undang-undang nomor berapa? 11 ya? 11 tahun 1966. Iya, itu kan tadinya mereka ada perjanjian surat itu. Surat pers, dasar pers. Yang ada dua itu. Nah, ini juga sebenarnya mereka awalnya boleh tapi mungkin mereka mikirnya kalau para media menyebarkan informasi gitu, pertama mereka takut hoax akan pemerintahan itu. Terus pemerintah tuh zaman itu anti kritik gitu loh. Jadi mereka takut kepuasan mereka nantinya kayak goyah akibat informasi-informasi yang nggak jelas. Makanya dari sebab itu tuh kayak pemerintah berpikir ulang lagi ya terhadap perjanjian ini, terhadap undang-undang ini. Kayak aku ngasih undang-undang ini terhadap kebebasan pers. Terus ya takutnya persnya seenak-enaknya dan menyebarkan berita-berita misalnya kayak hoax misalnya menurut pemerintah, misalnya hoax dan menyangkut pautkan pemerintah dan menjelek-jelekan misalnya, kan otomatis masyarakat Indonesia menerima hal tersebut kayak pemerintahan Indonesia jelek nih, gini. Bisanya apa? Bisa terjadi demo kayak kasus mahasiswanya gitu ya kan, banyak ya yang berita-berita seperti itu menyebabkan demo-demo di mana-mana gitu kan. Ya emang awalnya takutnya seperti itu, dan juga pemerintahan juga takut goyah karena hal tersebut kayak misalkan masyarakat mempunyai hak wewenang paling tinggi ya, ya kan? Karena ya gimana pun pemerintahan itu butuh masyarakat gitu untuk menjadi suatu pemerintahan. Jadi mau nggak mau bisa aja misalnya suatu saat nanti Soeharto dilengsarkan, dan emang benar terjadi gitu kan. Jadi ya itulah yang menyebabkan mungkin mereka ketakutan akan adanya kebebasan pers tersebut gitu. Jadi ya makanya pemerintah berpikir lagi seperti kayak kalau misalnya aku terlalu membebaskan pers ini takutnya memberitakan berita yang hoax dan ya merugikan diri jatuhnya ya. Pemerintahan sih seperti itu. Ya. Oke, tadi kan kita udah nyinggung ya soal media-media, soal jurnalistik ini. Aku sebenarnya penasaran sih dan lebih mau nanya, ada nggak sih contoh-contoh jurnalis atau media-media yang berani ngambil resiko untuk mengkritik pada zaman rezim Orde Baru tersebut? Oke. Pada masa Orde Baru, menurut aku sih ada ya beberapa media dan jurnalis yang berani untuk mengkritik rezim. Meskipun dengan resiko yang tentunya sangat tinggi banget. Padahal pada saat itu ya emang sudah banyak korban yang kayak misalnya culik atau hal semacamnya ya kan, sampai media-media juga di ban selama 2 minggu kan. Tapi ada aja tetap rezim-rezim yang mengkritik hal-hal tentang pemerintahan. Iya, yang mengkritik tentang pemerintahan dan sebagainya. Boleh nggak sih kalau ngasih tahu gitu, kasih contohnya cara apa aja? Seingat aku ya, yang pertama itu kalau misalnya ada majalah Tempo deh. Tempo itu tuh waktu itu ya dikenal karena liputan investigasinya yang mendalam dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Jadi dia mengkritik terhadap kebijakan pemerintahan pada saat itu, yang mungkin mengkritik karena jelek dan ya kurang efektif lah ya, mungkin seperti itu.
Nah, mereka juga sering mengungkap kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, kayak pelanggaran HAM, terus korupsi pemerintahan. Jadi emang sangat-sangat melanggar. Maksudnya kayak makanya mungkin dari situ juga pemerintahan berpikir kayak, oh ini pas seenaknya banget untuk mengasih informasi terhadap masyarakat gitu yang menyebabkan masyarakat hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Juga kalau misalnya juga tuh ada contoh selanjutnya tuh ada apa ya? Kalau nggak salah harian Kompas gitu kan. Iya, jadi Kompas itu adalah salah satu surat kabar terbesar di Indonesia pada saat itu ya. Mereka tuh sering mengkritik kebijakan pemerintahan dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan atau Soeharto itu sendiri. Jadi harian Kompas itu apa ya? Kayak memberitakan kayak adanya pelanggaran HAM, adanya ya kayak misalnya penculikan-penculikan yang menyebabkan yang kayak aku bilang tadi kepercayaan masyarakat jadi takut, jadi hilang, terus masyarakat jadi takut, mau kayak dulu kan juga orang-orang mau keluar rumah takut kan, karena bisa aja menjadi salah sasaran, salah sasaran tangkap. Karena pada saat itu emang banyak banget kasus orang-orang yang dihilangkan. Jadi masyarakat berpikir kayak kalau aku keluar rumah, ya takutnya aku tuh salah sasaran gitu. Ya nggak sih? Aku yang hilang. Kayak misalnya nih, kayak aku melakukan suatu pelanggaran, kayak misalnya memberitakan HAM, misalnya Bapak Soeharto melanggar HAM yang aku memberitakan. Nah, terus Nazril adalah saudara aku misalnya. Nah, terus dia baru keluar dari rumah aku. Ya bisa aja dia yang ditangkap bukan aku. Iya, jadi seperti itu misalnya. Jadi ya hal yang ditakutkan sih seperti itu sih. Terus juga kalau nggak salah itu ada apa ya? Jurnalis Moncator Lubis kalau nggak salah. Itu iya, jurnalis Moncator Lubis itu adalah Mohtar ya? Mohtar. Iya, jurnalis Mohtar Lubis gitu ya. Adalah seorang jurnalis pada masa itu dan aktivis juga yang dikenal karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan. Nah, dia tuh sering menulis tentang kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia sama-sama kayak berita-berita juga. Tapi dia tuh salah satu orang yang menurut aku berani banget gitu. Kan kalau misalnya tadi kayak harian Kompas itu kan ya pasti bukan dia sendiri doang kan, Ya, tapi ada pasti beberapa ada tim kelompok, ada gabungannya. timnya. Nah, kalau ini benar-benar dia yang mengkritik gitu. Ya menurut aku dia berani banget sih. Tapi dia itu pada zaman itu ya, itu dia tuh sempat ditangkap atau gimana ya? Ya soalnya kan kita tahu kan pada saat itu kan diperketat banget kan, tapi dia berani mengkritik pemerintah. Iya menurut aku sih pasti Ada ada ancaman konsekuensinya dulu. atau Iya sih. ancaman sih yang bakal dia dapat di intimidasi. Iya mungkin bisa jadi kayak diikuti terus sama intel-intel pada masa itu. Iya mungkin emang kritiknya misalnya belum kelewatan, jadi masih kayak diikuti gitu. Jadi kayak oke, masih Dipantau. dipantau gitu. mungkin juga dia dapat dukungan dari masyarakat ya sih. Jadi kayak pemerintah tuh jadi takut gitu loh buat Iya, ngapa-ngapain dia. takutnya misalnya dia orang yang salah satu orang yang populer di Indonesia tentang mengkritik gitu ya misalnya ya. Terus juga masyarakat juga mendukung dia gitu kan ya kan. Terus dia kalau misalnya tiba-tiba hilang, pasti yang misalnya siapa? Pemerintahan dong. Iya. Karena apalagi pemerintahan pada masa itu lagi mengalami kayak kasus penculikan. Jadi Iya, masyarakat lagi berpikir kayak, marak-marak kayak iya, jadi masyarakat berpikir, oh ini orang diculik nih sama pemerintahan, jadi tambah jelek lagi. Mungkin seperti itu sih. Iya sih, yang aku tahu ya. soalnya yang aku pikir ya, pada zaman itu kan emang apa ya, kebebasan hak asasi manusia tuh diperkecil banget kan. Nah yang aku pikir tuh nggak ada yang berani mengkritik entah media atau jurnalis, tapi ternyata ada yang udah kamu jelasin tadi. Iya. Oke, tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih soal jurnalis. Aku mau nanya, kira-kira ada saja kayak media alternatif atau jurnalis yang muncul pada masa baru-baru itu? Pastinya ada dong. Tadi kan Afif udah jelasin tuh majalah dan Tempo. Oh iya yang tadi aku jelas Terus juga yang aku ketahui itu ada jurnalis independen. Saya jurnal suara independen. Jadi itu semacam media alternatif yang dibuat oleh jurnalis dan aktivis untuk menyampaikan informasi medis dan kebenaran yang sering disensor juga oleh pemerintah. Jadi emang yang kayak kritikan katakan gitu disensor ya. Publikasinya ini tuh dilakukan secara rahasia. Jadi tertutup gitu ya. Nah, terus selain si jurnal suara independen itu kira-kira ada media atau
Yang aku tahu itu ada lebaran dan buletin kota. Publikasi kecil yang dicetak secara terbatas dan didistribusikan secara tidak resmi. Lembaran dan buletin ini merupakan bentuk perlawanan terhadap sensor dengan menyebarkan berita serta opini kritik di luar jalur media resmi yang diterima oleh pemerintah. Berarti itu juga sempat menghambat juga nggak sih? Karena pemerintah nggak tahu kalau kita menggunakan informasi itu. Karena itu kan di luar dari apa ini jangkauan pemerintah. Jadi pemerintah nggak mau. nggak ngawasin. Jadi ya pemerintah juga kayak kurang tahu terhadap lingkungan tersendiri. Aku juga mau nanya lagi nih. Kira-kira pada saat itu nih ya, ada nggak sih strategi yang digunakan oleh pers itu untuk mereka bertahan menyampaikan informasi secara kadang itu kan hektik banget. Kira-kira ada strategi atau contohnya gitu? Ada, Apa tuh? aku ambil contohnya gua aja deh ya. Yang pertama itu ada menyampaikan kritik dalam simbol dan bahasa biasa. Itu seperti istilah khusus yang hanya dipahami oleh pembaca kritik. Jadi misalnya ini kritik terhadap pejabat atau kebijakan yang disampaikan dalam bentuk cerita satir yang menuju kayak analogi sejarah. Oh ya.